membuat susu sehingga dia menetek. Berarti Anda tidak paham mengapa dia inkarnasi. Anda kan menghujat. Nah, Anda menghujat. Itu dia perbedaannya. Makanya kami bilang orang yang percaya karena kami percaya kepada perkataan Yesus. Diam ya nak ya. Nanti kalau dia besar jadi Tuhan kok ya. Aduh. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi pelayanan yang kami lakukan selama 3 hari di daerah Cirebon Bapak Ibu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak dan terus dukung dalam doa Bapak Ibu karena akan kita lakukan lagi pelayanan ke daerah Cilacap. Kami lagi menentukan hari dan tanggal serta waktu yang tepat untuk kami berangkat ke daerah Cilacap. Bawa dalam doa syafaat Bapak Ibu agar melalui pelayanan kita banyak orang yang bisa menemukan kebenaran. Banyak orang yang mendengar Injil, banyak orang yang bisa datang pada Injil, banyak orang setidaknya Bapak Ibu mereka tahu bagaimana Injil yang sebenarnya, karena selama ini mereka mendengar Injil dari sumber yang salah. Jadi kita hadir di tengah-tengah mereka menceritakan tentang Injil, kita menceritakan dari sumber yang asli, kita tidak menceritakan dari sumber yang salah saudaraku. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan cuplikan video sebagaimana cuplikan video di awal tadi yang sama-sama kita saksikan. Mari Bapak Ibu kita lihat sama-sama cuplikan videonya. Membuat susu sehingga dia menetek. Berarti Anda tidak paham mengapa dia inkarnasi. Anda kan menghujat. Nah, Anda menghujat. Itu dia perbedaannya. Makanya kami bilang orang yang percaya karena kami percaya kepada perkataan Yesus. Diam ya nak ya. Nanti kalau dia besar jadi Tuhan kok ya. Aduh. Diam ya nak ya. Kalau dia besar jadi Tuhan kok ya. Mimi nak Gini ceritanya. Kalau gini ceritanya udah minum kecemut aja. Mau menghujat, lahir dari sini. Lahir perawan, lahir dari perawan. Kasih Mimi. Nanti kalau dia besar jadi Tuhan ya nak ya. Kalau dia besar jadi Tuhan. Kandung dari Roh Kudus. Mimi dia. Anda sampai Yesus lahir dari mana? Mimi. Astagfirullahaladzim. Dah lah kau tuh menghujat turun aja kau. Menghujat. Aduh, Allah Akbar. Itulah kalau Oten dah kalah ini dia menghujat ya kan, dihujat balik aja, selesai. Capek aku menghujat, balas hujatan. Coba yang agama Kristen typing dulu di bawah. Udah dulu aku minum dulu ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Padahal di situ melakukan bukan mengabulkan. Ayo, teh. Nah saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama? Sangat membuat kita geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang tertentu saudaraku, sepertinya mereka sudah mempersiapkan orang-orang tertentu untuk terus menghina akan firman Tuhan, menghina Alkitab, menghina Yesus. Bapak Ibu, bila hal ini dibalik saudaraku ya, kejadiannya pada mereka itu mulai dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, para ustadz, para kiai, pemuka agama, sampai anggota dewan, termasuk Pak Mahfud MD akan ikut berbicara, akan ikut bersuara, akan ikut teriakan saudara, supaya ini adalah tidak boleh dibiarkan. Ini benar-benar penistaan agama. Ini benar-benar meresahkan masyarakat, meresahkan umat muslim. Itu bila kejadian kebalikan daripada mereka saudaraku. Seandainya kita yang melakukan seperti si perempuan lakukan tadi, sudah pasti secara berjamaah setiap saat kita melihat di televisi dan di media-media sosial yang lain, mereka akan secara berjamaah bersuara supaya orang yang melakukan penghinaan terhadap simbol-simbol agama ataupun tokoh-tokoh agama yang sudah disakralkan, yang sudah begitu dihormati, dijunjung tinggi, itu akan diminta kepada pihak yang berwajib supaya ditangkoi. Tetapi dikarenakan ini adalah golongan mereka sendiri Bapak Ibu, kita hampir tidak pernah melihat dari pihak anggota dewan, termasuk Bapak Mahfud MD dan juga pemuka agama,
dan YouTuber Muslim untuk melarang mereka. Terjadi pembiaran di situ. Ya, benar-benar terjadi pembiaran Bapak Ibu. Betapa biadabnya perempuan tadi di dalam dia memperagakan hinaannya terhadap iman kekristenan, terhadap Tuhan Yesus, saudaraku. Apakah dia berpikir bila hal ini kita lakukan terhadap junjungan mereka? Apakah mereka berpikir? Mereka tidak bisa berpikir karena otak mereka sudah zonk, saudara. Ya, otak mereka sudah zonk. Mereka tidak akan bisa berpikir. Kita lihat tadi, ketika dia memperagakan, dia begitu menghina, dia mencemooh, dia menggolok-ngolok, saudaraku. Sampai nafasnya teropoh-opoh. Sampai begitu, saudara. Mungkin kalau dia tidak berhenti mencemooh, menghina Tuhan Yesus, dia dead. Ya, karena nafasnya itu sudah teropoh-opoh. Kita bisa lihat di akhir video dia katakan apa? Astaghfirullahaladzim. Ya, aku minum air dulu sedikit. Ini menunjukkan Bapak Ibu, dia sudah tidak bisa lagi menahan emosi. Ya, di dalam dia mencemooh. Emosinya terlalu memuncak. Sifat negatif yang dia keluarkan dari jiwanya itu tidak bisa dia kontrol lagi, sehingga menghabiskan energi yang positif. Nah, ini saudaraku, bila dia tidak berhenti, mungkin kita akan mendengar kabar besok penghujat atau muslimah yang menghujat Yesus, menghujat iman kekristenan, mati. Tetapi saudaraku, kita berseru sama-sama kepada Tuhan. Sudah banyak buktinya, ya. Sudah banyak sekali buktinya. Bagaimana berakhirnya hidup orang yang menghina Alkitab. Berakhirnya hidup orang yang menghina Yesus. Berakhirnya hidup orang yang menghina Roh Kudus. Yang pertama sekali adalah Ahmad Dedet. Ini kita ulang-ulang supaya mereka ingat akan peristiwa di mana Ahmad Dedet mengalami sakit stroke dan tidak bisa bicara dan melakukan aktivitas tahunan, tidak bisa dilakukan. Selanjutnya ada ustazah yang satu keluarga mati tidak lama setelah dia menghujat Yesus. Dia kecelakaan di tol. Mati satu keluarga. Setelah dia ceramah, ketika dia ceramah, di saat dia ceramah, dia menghina Yesus. Dia mengolok-ngolok Yesus. Lalu dia berangkat ke tempat lain lagi untuk menghina lagi Bapak Ibu. Dia diundang ceramah lagi. Mati dalam perjalanan. Ya, karena kecelakaan di tol. Mati, saudara. Dan tidak lama kemudian ada juga para mu'alaf yang lain yang sudah duluan mengalami. Beberapa hari yang lalu, Agustan kita melihat. Setelah Agustan menentang Yesus, begitu luar biasa hinaan dia terhadap Yesus. Apa yang dialami oleh Agustan? Bulanan dia mengalami stroke, Bapak Ibu. Bolak-balik rumah sakit. Dia tidak bisa beraktivitas. Badannya kurus kering, kerempeng. Benar-benar tidak punya daya dan upaya. Dan beberapa minggu yang lalu dia mengalami kematian. Sangat disayangkan. Mati karena menghujat. Memang semua manusia mati, saudara. Semua manusia mati. Tidak ada manusia yang tidak mati kecuali manusia Yesus yang tidak mati. Terus ada lagi, kalau di dalam Islam itu ada lagi yang tidak mati, diangkat. Nabi Idris. Nabi Idris dalam Islam tidak mati, tapi dia diangkat. Nah, yang lain Bapak Ibu mati semua. Mati, tetapi tidak gara-gara menghina Yesus. Bila mati gara-gara kita menghina, betapa malunya kita. Sampai 7 keturunan kita akan mengalami malu, saudaraku. Sampai 7 keturunan kita akan mengalami malu. Akan mendapatkan malu. Kenapa bapakmu mati? Kenapa saudaramu mati? Kenapa ini mati? Kenapa itu mati? Karena dia mati, habis dia menghujat. Betapa malunya orang-orang yang dia tinggalkan di dunia ini. Dia sudah enak, Bapak Ibu. Begitu mati, dia mengalami sakratul maut, terus dia akan mengalami siksa kubur. Terus-terusan mengalami siksa kubur. Ditanya, ma rabbuka wa man nabiyuka. Tidak bisa jawab, udah, Bapak Ibu. Terus-terusan disiksa. Terus-terusan. Ya, sampai kiamat. Kapan berhentinya siksaan kubur itu? Ketika kiamat. Begitu kiamat, langsung berhenti. Nah, video ini Bapak Ibu kita buat khusus supaya perempuan tadi introspeksi diri. Apakah dia berani menghujat terus-terusan Yesus? Menghina, mencemooh, mengolok-olok? Atau bagaimana? Nah, ini harus dia pikirkan. Ataupun orang-orang yang melihat video ini
yang kenal si perempuan penghujat tadi, datangi dia, ingatkan dia. Jangan sampai dia mengalami seperti yang dialami oleh Agustan. Bulanan Agustan sakit, dia stroke, terbaring di tempat tidur, tidak bisa melakukan aktivitas. Sampai beberapa waktu yang lalu beliau meninggal dunia. Sakit beliau setelah menghujat Yesus. Ini betapa malunya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, saya teringat sekali dengan kitab Roma 12 ayat yang ke-19, saudaraku. Begini bunyinya, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Elohim, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ketika kita melihat hujatan-hujatan yang dilakukan oleh umat Islam terhadap iman kekristenan, terhadap Yesus, saudaraku, Alkitab mengajarkan kita, Alkitab mendidik kita, saudaraku. Ketika kita melihat hujatan, kita melihat hinaan, kita melihat cemoohan, Alkitab masih mendidik kita. Apa kata Alkitab? Saudara-saudaraku yang kekasih. Ini adalah panggilan atau seruan yang begitu merdu, yang begitu enak didengar, yang begitu takjub kita ketika mendengar kata-kata ini, kalimat ini, saudara-saudaraku yang kekasih, katanya. Kata siapa? Kata Rasul Paulus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Jangan tuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Elohim. Sebab ada tertulis pembalasan itulah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Janganlah engkau menuntut pembalasan, berilah tempat kepada murka Elohim. Nah, bayangkan, berilah tempat kepada murka Elohim. Alkitab sudah bercatat, Bapak Ibu, akhir zaman akan muncul penghujat-penghujat, akan muncul pencemooh-pencemooh, akan muncul penghina-penghina, pengejek-pengejek, nabi palsu, guru palsu. Itu sudah tercatat dalam Alkitab, saudaraku. Tinggal kita, bagaimana cara kita menghadapi para penghujat itu. Maka saya selalu katakan, mari kita mempersiapkan diri kita, persiapkan mental, persiapkan iman percaya kita kepada Yesus, dan berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar, Bapak Ibu. Hari-hari ini di sekitar kita itu berdiri atau muncul guru palsu, muncul penghujat, muncul nabi palsu. Bila iman kita tidak siap, iman kita tidak kuat, kita akan terbawa arus. Kita akan ikut arus penghujatan, saudaraku. Ketika kita melihat hujatan mereka, lalu kita berpikir, iya juga ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kita ikut arus, kita menjadi bagian daripada mereka. Ketika kita menjadi bagian daripada mereka, maka kita adalah mereka, dan kita akan menghujat seperti mereka menghujat, Bapak Ibu. Dulunya kita bukan penghujat, tetapi ketika kita masuk dalam dunia mereka, kita akan ikut menjadi penghujat juga, saudara. Sama dengan mereka. Maka Alkitab mengatakan kepada kita, mengajarkan kita, jangan duduk dengan kumpulan pencemooh. Jangan duduk dengan kumpulan orang-orang fasik. Alkitab sudah mencatat. Maka saya selalu mengajak para pencinta Injil Habaget yang menonton video di Injil Habaget, supaya kita setiap membaca Alkitab, kita harus membaca dengan teliti, dengan pelan-pelan. Setelah itu kita renungkan setiap apa yang kita baca. Titik koma itu kita baca. Ayat setelahnya, ayat sebelumnya kita baca. Kita bersyukur dan beruntung Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal dalam pribadi Adonai Yesus HaMasiah, tidak pernah menuntut kita supaya kita menghafal kitab suci. Alkitab, Tuhan menuntut kita supaya kita merenungkan, lalu kita menjadi pelaku firman. Tidak dituntut kita menjadi penghafal firman, tetapi kita dituntut supaya kita menjadi pelaku firman. Baca, renungkan, lakukan. Nah, baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya, dan terus dukung dalam doa pelayanan kita, Bapak Ibu. Jaga sikap hati dan motivasi kita di dalam ikut Tuhan, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesus HaMasiah, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat, Bapak Ibu. Terima kasih.